Mohon izin sebentar Pak. Mikir. Kamu datang ke negaraku, kamu membuat gaduh. Dulu sebelum kamu datang ke sini, banjir tidak segini besarnya. Tapi setelah kamu datang, banjir meluas kemana-mana. Tutup mulutnya! Bukan saya yang menyebabkan banjir. Beda antara naturalisasi dan normalisasi. Ini masyarakat harus tahu. Kalau dari pendekatan penanggulangan banjir itu kan ada dua. Struktur, tanggul, waduk, semuanya sungai, normalisasi, naturalisasi, itu pendekatan struktur. Yang kurang banyak disentuh itu yang non-strukturnya, pemberdayaan kepada masyarakat. Naturalisasi, normalisasi, administrasi, buat lokalisasi, saya nggak tahu. Yang penting kerjakan. Dur, kamu diberi rumah, DP-nya 0%. Biar saya yang bayar DP-nya. Rumahnya untuk saya. Ketika Cak Lontong sindir Anies di hadapan Jokowi. Bangun infrastruktur yang terukur untuk semua lapisan masyarakat dan segala umur agar rakyatnya makmur. Karena Indonesia harus maju, tidak ada pilihan untuk mundur. Pemirsa, inilah wawancara eksklusif saya bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bagaimana Bapak? Saya terlalu serius nggak Pak ini Pak tadi Pak? Pantas nggak maksudnya? Serius tadi, terlalu serius tadi. Padahal saya bermaksud tadi supaya cair aja Pak. Karena kalau dengan Bapak saya nggak serius nanti. Tapi begini Bapak, ini saya melihat ini Bapak ya menggunakan kostum sekarang, ini baju kebesaran Bapak lah saya anggap, baju putih. Kalau saya melihat makna dari baju putih itu menurut saya Pak ya, itu bukan hitam. Gimana Pak? Apakah Bapak setuju Pak? Ya, yang jelas benar putih itu bukan hitam, tapi untuk saya ya putih itu dilihat bersih, kemudian kalau beli ke toko juga lebih murah gitu. Bersih dan lebih murah, itu kuncinya Pak. Begini, saya akan berbicara dengan berbasis data Pak, karena di luar banyak orang yang asal bicara, asal nyinyir tanpa ada data. Saya punya data begini Pak, Indonesia ini punya keragaman hayati yang luar biasa. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar. Itu ada di Indonesia. Itu sekitar 17,5% dari satwa yang ada di dunia. Ini padahal Bapak, luas Indonesia ini daratannya hanya 1,3% dari luas dunia. Tetapi lautan kita dihuni 45% lebih jenis ikan dari yang ada di dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak ini lebih suka soto ayam, soto daging, atau ikan bakar? Saya semua makanan khas asli Indonesia, seneng semuanya. Jadi tadi apa? Soto ayam. Soto ayam suka. Soto daging. Soto daging suka. Ikan bakar. Ikan bakar suka. Suka. Jadi yang paling penting memang harus ada perlakuan khusus dulu, ada perlakuan khusus dulu. Ini kita pengen tahu perlakuan khusus terhadap ayam, daging, kemudian ikan tadi seperti apa Pak? Ya, yang paling penting harus dimasak dulu. Kalau enggak mau makan daging mentah, mau makan ikan mentah. Maaf Pak, saya sudah pensiun jadi kucing. Bener, memang harus dimasak dulu. Bener, Nah iya bener, dong, harus dimasak dulu. Bapak ini bisa. Masa mentahan-mentahan suruh makan, yang benar saja. Nah, tapi Pak, bicara masalah kekayaan kuliner di negara kita ini Pak. Sekarang banyak anak-anak muda juga yang semangat terjun di dunia kuliner. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya bagus, bagus. Ini memang terbuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk membuka entah warung makan, entah restoran. Jadi didukung 100% Pak? 100% didukung oleh pemerintah. Sebelumnya nyun sewu, Bapak bisa nyetir mobil Pak?
Bisa, nyetir mobil bisa, nyetir motor bisa. SIM? SIM punya, SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Wah, lengkap. Yang nggak punya Yang SIM nggak apa? punya SIM salabim. Maksudnya SIM salabim ini nggak punya ini gimana Pak? Ya, tidak mungkin sesuatu itu instan, nggak mungkin. Apalagi membangun negara instan langsung sejahtera, itu juga tidak mungkin. Semuanya harus melalui proses yang panjang. Karena ini adalah negara besar. Jadi nggak mungkin SIM salabim ada. Nggak mungkin, SIM salabim langsung sejahtera, nggak mungkin. Proses itu yang penting. Apalagi SIM salabim dari yang ada terus hilang gitu nggak mungkin. Pak, ya? Apalagi SIM salabim kemudian hilang lah. Wah, Itu yang bahaya. bahaya. Berikutnya Pak, ini dalam pernyataan Bapak kan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Itu opening ceremony-nya luar biasa, memukau. Bahkan kita mengakhiri di klasemen keempat. Ini hal yang membanggakan saya sebagai rakyat juga ini Pak. Nah, pertanyaan saya terkait dengan Asian Games dan olahraga di Indonesia ini Pak. Pernah nggak Bapak dulu waktu kecil pernah dimarahin gara-gara main bola memecahkan kaca tetangga? Pernah nggak? Nggak pernah. Wah, berarti Bapak ahli ini menggiring bola. Nggak pernah mecahin itu Pak? Ya? Enggak, karena biasanya kalau main bola saya itu jaga gawang. Kiper, Nangkepin bola, menyelamatkan bola, menyelamatkan bukan bola, membuang-buang bola. bukan membuang bola, apalagi sampai memecahkan kaca tetangga orang, enggak. Ada filosofinya Pak itu, menyelamatkan gawang supaya tidak bobol. Ya sama seperti mengelola negara ini sama, harus bisa mengelola ekonominya, harus bisa mengelola keamanannya, harus bisa mengelola politiknya sehingga tidak kebobolan. Ya, untungnya saya punya pengalaman masa kecil jadi kiper. Iya bener Pak. Mungkin banyak yang cuma jadi penyerang Pak ya. Menyerang terus lupa menjaga gawang. Kalau Bapak menjaga, karena menjaga gawang itu prinsipnya Iya. menjaga bangsa juga Betul. jangan sampai kebobolan. Saya punya ini Pak, filosofi tentang nama Bapak. Jokowi itu ada mananya Pak, menurut saya Pak. Jo-nya itu selalu kerjo. Selalu kerja. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Wi-nya untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Gimana Pak? Keren nggak Pak? Keren banget. Wah, terima kasih. Saya 3 hari 3 malam nggak tidur tuh Pak. Survei sebut Anies Baswedan gagal pimpin DKI Jakarta. Lembaga Survei Nusantara Strategik New York memberikan hasil yang menggemparkan, mengungkapkan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dikutip dari hops.id jaringan suara.com. Hasil survei tersebut menyebut 60,3% warga DKI Jakarta tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan. Sementara warga yang mengaku puas hanya mencapai 33,8% saja. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB Rudi S. Kamri menganggap hasil survei tersebut seperti membuktikan Anies Baswedan dinilai gagal memimpin DKI Jakarta. Ini menegaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan gagal memimpin wilayahnya karena rakyat ternyata banyak yang tidak puas, kata Rudi seperti dikutip dari hops.com Rabu 9 Februari 2022 yang lalu. Rudi mengaku terkejut melihat hasil survei tersebut, sangat mengejutkan ketika melihat tidak ada separuh warga Jakarta yang puas. Artinya Anies gagal total menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Rudi beranggapan bahwa hasil survei tersebut memberikan pesan kuat untuk masyarakat DKI Jakarta. Ini pesan kuat warga DKI Jakarta untuk Anies Baswedan, jadi Anies bisa was-was terkait kinerjanya yang buruk di Jakarta. Oke, jadi teman-teman, sekarang Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya. Nah, Anies Baswedan didoakan jadi presiden. Itu hanya sebatas harapan saja. Anies Baswedan
menurut banyak orang tidak pantas untuk menjadi presiden karena kegagalannya di DKI Jakarta, memimpin DKI Jakarta. Banyak sekali kegagalan yang sudah ditunjukkan oleh Anies Baswedan, ya. Baik, kita akan lihat di sini bagaimana Anies Baswedan, ya, dalam pencalonan dirinya sebagai calon presiden. Denny Siregar sebut Nasdem tidak akan loyal ke Anies Baswedan tergantung hal ini. Nah, apa yang diungkapkan di sini? Rupanya Denny Siregar membeberkan soal event Formula E yang diinisiasi Anies Baswedan hampir gagal jika Partai Nasdem tidak segera pasang badan. Anies butuh bantuan Nasdem untuk melindungi dia dan Nasdem itu sangat tahu seperti itu. Itulah kenapa kita ketika Nasdem melamar Anies untuk menjadi calon presidennya daripada menerima lamaran PKS atau Demokrat. Anies langsung terima, ungkap Denny Siregar dikutip dari tayangan channel YouTube-nya di Cokro TV Sabtu 4 Februari 2023. Lanjut, Denny Siregar juga memuji soal gerakan politik Partai Nasdem yang bahkan soal mainan dari Partai Nasdem. Disinilah pinternya dan gerakan politik Nasdem juga nggak main-main. Kalau tadi kita dengar keluhan KPK kepada Mahfud MD bahwa mereka ditekan secara politik ketika ingin mengusut kasus Formula E dan Anies Baswedan, sudah bisa diduga itu mainan Nasdem, kata Denny Siregar. Anies Baswedan bahkan dianggap objek dalam melakukan tawar-menawar pada penguasa. Hal ini pun terkait bahwa apakah Anies Baswedan bisa memberikan keuntungan. Meski begitu, Nasdem juga nggak akan loyal kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan hanya dipakai sebagai objek saja untuk melakukan berbagai kepentingan kepada partai, ya, kepada penguasa partai Surya Paloh. Tergantung apakah Nasdem bisa dapat keuntungan atau tidak dari Anies Baswedan, kata Denny Siregar, ya. Tentu itu adalah suatu suatu hal yang biasa dilakukan di perpolitikan Indonesia yang selama ini juga kita lihat politik Indonesia ini sulit untuk ditebak maksud saya, dan memang itulah yang membuat kita menjadi was-was ketika nanti salah pilih. Oke, dibandingkan dengan Anies Baswedan, Gibran, saya tidak sehebat beliau, katanya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jawab santai netizen yang membandingkan prestasinya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gibran yang dikenal aktif di Twitter nampak meladeni netizen yang mengirimnya foto Anies, yaitu yang memegang banyak piala atau piagam penghargaan. Bro Gibran, tweet kamu itu sekali pamer penghargaan kayak Pak Anies Baswedan, ini loh, punya apa nggak? Tweet seorang netizen dikutip Sabtu 4 Februari 2022. Putra pertama Presiden Joko Widodo ini rupanya menanggapinya dengan santai. Tanpa harus menyinggung siapapun, dirinya memilih merendah dan mengaku tidak sehebat Anies Baswedan. Saya tidak sehebat beliau, Bang, jawab Gibran menanggapi sendirian netizen itu. Apa yang dilakukan netizen tersebut rupanya banyak mengundang reaksi dari para pengguna lainnya. Beberapa nampaknya justru membela Gibran Rakabuming dan menilai kinerja Anies Baswedan juga tidak terlalu baik. Buat apa pamer kalau Jakarta masih tetap banjir dan macet, sambut seorang netizen. Buat apa Bang pamer menghargai? Penghargaan itu bisa dibuat. Yang dibutuhkan itu adalah loyalitas pemerintah pada rakyatnya, sambung pengguna lain. Penghargaan itu datang dari masyarakat yang dipimpinnya, bukan sekedar kertas yang dicetak lalu di figura, komentar netizen. Tweet Gibran Rakabuming Raka yang menanggapi foto Anies Baswedan ini sudah dikomentari sebanyak 440 komentar dan 250 retweet dan 2.755 orang yang menyukainya, ya. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ini? Tentu kalau dibandingkan
tidak sebanding lah ya. Kenapa? Karena DKI Jakarta itu memiliki luas yang lebih luas dibandingkan dengan kota Solo. Sementara wali kota Solo hanya memimpin sebatas kota Solo saja. Jadi sangat tidak etis bila dibandingkan prestasi yang dihasilkan oleh Gibran Rakabuming dengan prestasi yang dihasilkan oleh Anies Baswedan. Dan rupanya Anies Baswedan menurut banyak penelitian warga dari DKI Jakarta sendiri tidak puas dengan kinerja daripada Anies Baswedan. Artinya Anies Baswedan dinilai gagal oleh masyarakatnya sendiri karena tidak mampu memenuhi janjinya pada Pilgub 2017 yang lalu. Ada DP 0% lah yang gagal, ada OKOC lah yang gagal, dan berbagai hal yang lain yang juga tidak terrealisasi di dalam kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.